adanya suatu benda yang merupakan sifat latin dari para terdakwa pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya terdapat maksud dan atau dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu terpahat dan melakukan menjadi dikatakan dalam perbuatan dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa cara melakukan pidana oleh para terdakwa yaitu para terdakwa mengulangi tindak pidana pada saat masih berada dalam menjalani masa pidana berkelanjutan sehingga para terdakwa tidak jerak atas pidana yang sedang dijalaninya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih pada yang dilakukan dan terdakwa. Keadaan memberatkan perbuatan para terdakwa dapat merusak masyarakat khususnya atau kerusakan yang timbul dari situasi muda akibat penyalahgunaan. Para terdakwa tidak berterus terang di persidangan, para terdakwa sedang menjalani pidana. Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan sehingga untuk mempermudah proses persidangan, para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Para terdakwa masih muda dan diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa jatuh pidana maka haruslah kembali membayar pidana. Mengingat pasal 114 ayat 2 untuk pasal 131 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dan Undang-Undang 18 Tahun 1991 pidana serta peraturan persidangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Andi, terdakwa 3 Andi Muharim alias Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalim, terdakwa 5 Muhammad Hadi, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan muatan hukum menjadi perkara dalam kondisi golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Asep bin Sarikin dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 3 Andi Muhalim alias Andi dan terdakwa 5 Muhammad Rifadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Sunni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilarang untuk melunasi pidana tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dari pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 3 Andi Muhalim alias Andi dikurangkan sebelumnya dari pidana yang ditentukan. 5. Menetapkan terdakwa 3 Andi Muhalim alias Andi tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok dan barang berisi 1 paket plastik dan 12 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,991 gram. 2. 1 paket plastik sedang yang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 3,63 gram. 3. 1 paket plastik sedang yang berisi 5 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 4,3339 gram. 4. 1 paket plastik sedang berbalut lakban warna coklat yang berisi 11 paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,6931 gram. 5. 1 paket plastik kecil yang diduga berisi 1 butir narkotika jenis ekstasi dengan berat neto 0,400
penggeledahan kamar terdakwa 6 memegang kamar akbar dan foto terdakwa 6 memegang tas kecil ataupun barang bukti 21 7 lembar cat antara terdakwa memegang kamar akbar dan dapur pembeli yang oleh karena berkaitan dengan perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut tetap terlangsung dan arah SKP. Menimbang bahwa sebagaimana pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang berikut dalam pemidanaan, yaitu menimbang dan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa tidak ada kekerasan terhadap terdakwa 6 pada saat penyidikan dan keterangan terdakwa 6 adalah keterangan yang diberikan sebagai terdakwa 6 tanpa adanya arahan atau paksaan dari siapapun. Dicabut di muka persidangan dengan alasan yang sah dan didukung fakta terhadap perkara tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 6 telah mencabut keterangan yang diberikan pada saat penyidikan dan fakta hukum di persidangan berdasarkan pada keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan para terdakwa yang diberikan di depan persidangan sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang. Mengandung keterangan tempat pemeriksaan yang tidak benar terhadap gelar tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim hanya akan mengambil fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa 6 dan keterangan para terdakwa yang diberikan selama proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. 2. Barang bukti tidak sah karena diperoleh melalui penggeledahan yang tidak memenuhi prosedur mutlak dan tidak ada berita penggeledahan yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan majelis hakim adalah memeriksa, mengadili, memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur penggeledahan. Tidak ada berita acara serah terima barang bukti yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan majelis hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 6 dan bukan mengenai prosedur serah terima barang bukti. Tidak terbukti barang bukti melekat pada atau berada dalam penguasaan eksklusif terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Richard Marlock Nainggolan di persidangan yang menerangkan bahwa tidak mutlak ditemukan narkotika pada pelaku tindak pidana narkotika, namun harus ada korelasi dengan barang bukti berupa narkotika. Tidak adanya barang bukti bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa dijadikan tersangka. Sebagaimana dalam pertimbangan pasal bahwa antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6 dan terdakwa 5 dan terdakwa 6 memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain sehingga mereka menjadi perantara narkotika dari satu ke yang lainnya, baik bersama para terdakwa maupun orang lain yang ada di dalam video tersebut. 3. Unsur-unsur pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi karena tidak ada terpisah tentang kegiatan penawaran, penjualan atau perantaraan lebih. Berat sabu yang ditemukan di bawah 5 gram sehingga unsur kualifikasi ayat 2 tidak terpenuhi. Tidak ada bukti pemufakatan jahat yang sah dan terverifikasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa 6 yaitu telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam fakta persidangan. 4. Bahwa jika dianggap terbukti memiliki narkotika berdasarkan seluruh fakta dan keterangan terdakwa adalah penyalahguna atau pencabut sesuai dengan pasal 54 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009 wajib direhabilitasi dan bukan dipidana sebagai pengedar. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terbuktinya perbuatan terdakwa 6 adalah sebagai perkara jadi sebagaimana unsur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. 5. Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu dan ganja yang melekat pada dirinya pada penggeledahan pertama dan penggeledahan kedua ditemukan barang bukti tidak disaksikan langsung oleh terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa di dalam kuhap tidak ada keharusan bahwa penggeledahan harus disaksikan langsung oleh terdakwa. 6. Bahwa barang bukti berdasarkan pernyataan pejabat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bapak Masuki dengan barang bukti dalam fakta persidangan tidak sesuai dan barang bukti yang diklarifikasi Bapak Masuki tidak ada dalam barang bukti permintaan. Terhadap
mempertimbangkan bahwa orang yang ada di dalam video tersebut atau foto tersebut adalah para terdakwa. 8. Bahwa terdakwa selama masa penyidikan kepolisian hingga penyidikan belum dilaksanakan asesmen. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ahli Anang Iskandar bahwa asesmen wajib dilakukan terhadap penyalahguna, yaitu dilakukan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika. Majelis hakim sepakat terhadap keterangan ahli tersebut, yaitu untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa yang ada dugaan kuat sebagai penyalahguna atau pengguna narkotika. Namun dalam perkara aktual, majelis hakim tidak memiliki keyakinan bahwa para terdakwa adalah sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga majelis hakim tidak memerintahkan untuk dilakukan asesmen. 9. Bahwa terdakwa pernah dihukum 3 kali dalam kasus narkotika sebagai penyalahguna bagi diri sendiri dan pernah diasesmen dan direhabilitasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan isi surat dari terdakwa 6, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1801/2005 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa 6 terbukti tanpa hak atau melakukan membeli narkotika golongan 1 bukan penyalahguna bagi diri sendiri. 10. Bahwa terdakwa telah menemui keluarga terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran terdakwa 6 sebagai pelaku seharusnya menjadikan terdakwa 6 bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya dan bukan melakukan pengulangan tindak pidana yang konsekuensinya telah ditanggung terdakwa 6. 11. Bahwa terdakwa punya anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa 6 yang pernah dipidana selama 3 kali dalam perkara yang sama. Apabila terdakwa 6 menyadari akan perannya sebagai seorang ayah yang memiliki anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah, maka seharusnya terdakwa 6 tidak perlu mengulangi perbuatan tersebut. 12. Bahwa berdasarkan asas lex favoreo dengan penerapan undang-undang yang menguntungkan terdakwa, maka berdasarkan penyimpanan pidana dalam undang-undang di luar undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang pidana pasal 1 ayat 1 menyatakan dalam hal undang-undang di luar undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana membuat ancaman pidana minimum khusus ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara akuo, majelis hakim telah mempertimbangkan aturan yang lama maupun aturan yang baru sehingga pidana ditentukan telah tidak adil. Menimbang bahwa pasal Romawi 2 ayat 5 huruf A Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi alternatif sehingga majelis hakim akan dilakukan pidana penjara dan menimbang bahwa pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan bahwa denda tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana termuat dalam amar. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dari menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 82 Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menyebutkan bahwa jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang diajukan tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya menyesuaikan dengan pidana penjara pengganti sebagaimana dalam aturan 3 Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan maaf serta